ini letaknya di antara Ungaran dan Sumbing. Dusun ini dusun kecil, bukan dusun besar, dan penduduknya mayoritas Muslim. Jadi kalau sampai ada gereja di sini, ini sudah satu prestasi yang luar biasa dari pendetanya, karena dia dengan istrinya berusaha berjuang ini sampai mendapat jiwa, dan juga mereka bisa sampai membeli tanah dan bangunan jadi gereja tempat beribadah mereka. Jadi satu hal yang sangat membanggakan buat beliau kalau kita semua juga mengambil bagian dalam pelayanan yang membantu beliau untuk memperbaiki fasilitas di gereja ini, terutama bangunannya ya. Puji Tuhan, bangunan yang kemarin itu kumuh nampaknya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara bisa lihat gerejanya jadi cantik banget. Jadi berbeda pemandangannya. Jadi kemarin itu ini ada dak, jadi ini ditambah dengan kanopi sehingga terlihat lebih cantik. Kemudian pilarnya itu dulu kecil, pilarnya kecil, kemudian dibuat pilarnya besar juga, jadi cantik. Di terasnya sekali kalau kita lihat sekali berapa kali hasil dari beberapa waktu yang lalu kami dalam berusaha untuk memperbaiki. Yang ini dak yang dulunya bocor sehingga sumber dari kebocoran di gereja dari sini dulunya. Puji Tuhan jadi cantik banget. Ini dikasih PVC dan juga dindingnya tembok yang cantik. Kemudian kalau dari samping kelihatan, ini di samping sudah jadi cantik. Jadi dipasang jadi dak juga, dikasih plafon, pasang plafon dan dicat yang jadi cantik. Jadi ada perubahan-perubahan. Kemudian di sini di dalam gereja ini, dulunya di sini dulu di sini adalah jendela yang sama seperti itu, kemudian dibongkar, dipasang gelas blok yang seperti ini. Kemudian ini meteran dulu yang masih pakai sekring, jadi kalau ada konslet langsung mati semua. Kalau ini sudah pakai NCB dia, jadi baru, dan instalasinya diganti semua, seluruhnya instalasi diperbaiki. Dan ini yang bocor-bocor sudah tidak ada kendala bocor lagi, puji Tuhan, dan dicat menjadi lebih cerah warnanya. Kita lihat lagi perubahan di pastori. Ini di pastori dulunya ini separuhnya belum dilepok ya, ini sudah dilepok semua dan pasang plafon. Plafonnya udah cantik. Ini harusnya diganti dengan kaca, tapi nanti yang akan mengambil tanggung jawab renovasi lanjutan, beliau yang akan memasang kaca dan pasang keramik, juga plafon yang di bagian belakang seperti nanti saya jelaskan. Ini kamar pendetanya, puji Tuhan, sudah dilepok kemarin, dilepok dan dicat, dipasang plafon ya. Sebelumnya nggak ada plafon, ini dipasang plafon. Jadi kami masang plafon dari ruang tengah sampai di perbatasan luar tadi, dengan instalasi seluruhnya diganti juga. Ini plafonnya dipasang sampai batas sini Pak, Bapak Ibu Saudara, sampai batas pintu belakang. Karena plafon untuk selanjutnya yang di pastori sini akan dilanjutkan sama yang akan mendonasikan untuk pemasangan plafon dan keramik dari depan sampai belakang. Jadi kami hanya mengerjakan sampai di situ, tapi di sini kami melepok dan mengaci, terus kemudian pasang gelas blok yang di atas juga untuk pencahayaan. Dan memang belum ada plafon. Kamar di sini juga yang sebelumnya belum dilepok, puji Tuhan ini sudah dilepok dan sudah dicat. Ini gelap ya karena lampunya cuma 5 watt. Sudah disuruh ganti yang besar tapi belum diganti nih. Kemudian kamar yang sini juga, ini kamar tanah, lantainya tanah. Ini sudah ditutup semen.
Kemudian ini dilepok semua, dicat separuh, tapi dinding yang ini tidak bisa sementara belum dicat. Kenapa? Karena ada tandon warga yang di sebelah yang nempel dengan bangunan ini, sehingga ini bocor terus, jadi rembes terus ini dan akhirnya juga ke lantainya ini seperti Bapak Ibu Saudara lihat basah terus. Jadi kalau pasang keramik juga akan berair, lembab jadinya karena basah, airnya rembes ke sini jadi ke tanah di sekitar sini jadi basah. Ini juga begitu demikian. Jadi dua sisi ini memang sulit sekali untuk kita cat karena memang lembab dan tanahnya ini kalau dipasang keramik saya nggak tahu apakah air akan terus rembes ke keramiknya ya, karena airnya dari sebelah tuh ngalir terus. Sulit juga karena sudah terjadi keributan antara pendeta dengan warga sebelah karena masalah ini. Jadi saya nggak bisa banyak komen. Ini juga banyak yang belum dipasang keramik sama plafonnya karena memang ada seorang pejabat dari Temanggung yang menjanjikan untuk melanjutkan pembangunan ini. Ini kamar mandi baru. Jadi kamar mandi ini dulu nggak ada. Ini kosong tanah di sini. Ini bangun di sini baru. Kemudian di sini juga tutup dua pintu. Pintu di sana ini ada dua pintu. Pintu keluar. Jadi kita tutup, kemudian kita pindahin pintunya ke dalam. Karena dulunya tuh kamar mandi, pintunya tuh di luar. Jadi kalau kita mau buang air, kita harus keluar gereja. Kalau hujan ya basah, harus pakai payung. Keluar ke situ baru kita masuk ke kamar mandi. Sekarang kita robah, tutup yang luar, kemudian pintunya dijebol, dibuat dari dalam. Ini dulu juga kan dinding dari kamar mandi ini jebol. Ini nih makan waktu cukup lama, 3 hari. 3 harian itu hanya untuk menjebol karena dindingnya tebal sekali. Dindingnya cukup tebal sehingga 3 hari baru bisa semuanya dilepas gitu. Begitu laporan saya dari Semampir. Ini kita lihat dari depan di teras ini instalasinya masih begini ya, karena memang belum ada plafon. Jadi belum dirapiin. Ini harus nanti waktu pemasangan plafon baru dirapiin, ditarik lagi biar rapi. Kita lihat lagi di depan, teras depan. Teras depannya ya ini berubah jadi cantik ya. Dulunya cuma dak gitu yang bocor-bocor juga. Puji Tuhan ini udah jadi cantik sekali daknya. Kalau kita lihat secara keseluruhan seperti tadi dari samping sini tuh kelihatan berbeda banget sudah. Ini sudah berbeda banget ya. Ini sudah beda banget dengan yang semula. Sudah jadi cantik, berbeda banget. Saya harus berangkat lagi ke Dusun Semanding untuk membuat video di sana. Bapak Ibu Saudara ikut perjalanan kami supaya tahu bagaimana kondisi di Dusun Semanding. Perjalanan dari sini ke sana ya cukup jauh, lumayan jauh, kurang lebih ya sekitar 1 jam kalau dari sini. Kalau pakai mobil ya 1 jam, 1,5 saya rasa. Terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti perjalanan pelayanan kami, juga sudah mendukung kami dengan luar biasa. Puji Tuhan, gereja ini udah berubah, udah jadi cantik banget. Saya harap Bapak Ibu terus dukung pelayanan ini supaya di mana kami melayani, di situ nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Banyak jiwa yang datang pada Tuhan. Terima kasih banyak Saudara untuk dukungannya selama ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.